Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada rekan-rekan sekalian dan juga kepada dosen pengampu mata kuliah Programan Web 2. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya sehingga kami dapat memaparkan hasil dari proyek yang kami buat, di mana kami dari kelompok 4 ini akan membahas mengenai suatu UMKM yang bergerak di ranah seni dan juga mengelolanya secara bisnis, yaitu ada Internal Fluid, di mana dia ini atau UMKM ini berdiri yaitu untuk membuat suatu buket yang akan merancang dan juga memberikan kesan-kesan di momen-momen tertentu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Rajan Akila. Kepada Rajan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini adalah tim eh, developer atau pengembang dari Eternal Fruit itu sendiri. Jadi di sini ada saya sendiri Muhammad Rezan Akila mengembangkannya dalam sisi back end, kemudian Muhammad Rangga Sugi mengembangkannya di front end dan back end juga. Kemudian ada Naila Nurul Askia mengembangkannya di sisi front endnya. Boleh dilanjut. Perkenalan lagi dari Internal Fleet ya, Fleet ya. Jadi Eternal Fluid ini merupakan UMKM yang menyediakan buket handmade dan terbuat dari flanner. Cocok untuk melengkapi setiap momen berharga, melayani pesanan untuk acara wisuda, ulang tahun, sidang pernikahan, dan acara lainnya. Customer dapat membeli sesuai dengan request dan dapat ditambahkan kartu ucapan. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital mendorong UMKM untuk memanfaatkan media online sebagai sarana promosi dan juga pemasaran. Eternal Fruit sebagai UMKM buket handmade berbahan flanel membutuhkan website untuk memperluas jangkauan pasar, menampilkan katalog produk, serta memudahkan pesanan custom sesuai kebutuhan pelanggan. Website juga meningkatkan profesionalisme, kepercayaan konsumen, dan daya saing usaha di era digital. Lalu selanjutnya di sini ada tampilan UI, tapi sebelum itu izinkan saya untuk melakukan share screen pada bagian halaman Figma, di mana kami membuat suatu rancangan tampilannya di situ. Baik, di sini ada tampilan dari Figma, di mana sebelum merancang halaman web, kami juga membuat suatu desain terlebih dahulu untuk menjadi acuan atau patokan bagaimana halaman-halaman desain dan halaman-halaman website ini akan berjalan nantinya. Di sini ada beberapa bagian halaman, di antaranya ada login, homepage, bagian katalog, news atau nantinya akan berfungsi sebagai berita, di mana dari si UMKM ini akan diberikan suatu iklan untuk customer. Lalu di sini kita juga memanfaatkan konsistensi dari warna tanpa menghilangkan identitas dari UMKM tersebut. Dapat dilihat di bagian sini di mana logo dari UMKM itu tersendiri yaitu didominasi dengan krem dan juga hijau. Lalu kita adaptasikan bagaimana di halaman website agar tetap dapat menjadi suatu komponen warna yang padu tanpa menghilangkan identitas dan tetap kontras. Lalu setelah itu di sini kita juga memberikan beberapa atau perbedaan dari segi judul seperti pada nama produknya atau nama usaha UMKM-nya. Lalu di sini setiap judul-judul dari halaman kita berikan font yang lebih kuat dan juga berbeda. Lalu di sini juga untuk membedakan bagaimana atau di halaman manakah pengguna sedang berada. Lalu setelah itu dapat dilihat di bagian about ada perbedaan dari segi tampilan di mana kita memanfaatkan segi gradasi agar adanya pembeda yang dapat membuat pengguna atau customer ini memiliki pengalaman dari menggali atau mendapatkan informasi mengenai UMKM tersebut. Lalu di bagian di sini ada tombol aksi yang akan mengarahkan pengguna untuk melanjutkan ke halaman-halaman selanjutnya seperti ada home, katalog, dan about. Lalu setelah itu
Di sini juga alurnya itu lebih sederhana, seperti ketika kita login akan langsung diarahkan ke homepage, ke katalog, news, dan sampai kita bisa juga masuk ke profil kita tersendiri. Sekian dari tampilan UI yang dapat disampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada mungkin ke demo ya atau implementasinya. Saya izin share screen dulu. Selanjutnya di sini ada implementasinya. Sudah masuk ke websitenya. Di sini homepage-nya. Kemudian di sini ada di atas ini ada navbar. Di kiri ada namanya channel Fluid dan di sisi kanan ada navigation bar-nya itu sendiri. Di situ ada beranda, katalog, about us atau tentang kami dan untuk login. Mungkin sebelum ke sana bisa scroll-scroll dulu. Di sini ada promonya. Kemudian di sini ada galeri atau ya untuk estetika website gitu ya. Dan di sini ada bisa uh, diklik untuk lihat ke katalog untuk membeli produk. Kemudian di sini ada about us atau tentang kami. Dan di ujung kanan bawah ini ada scroll ke atas seperti ini. Kemudian mungkin langsung kena kabarnya saja. Sini beranda atau adalah bisa dari ini ya, shop now atau bisa dari lihat katalog untuk membeli produk. Dan di sini kita sudah bisa masuk ke eh, katalognya itu sendiri. Di sini berisikan produk-produk yang internal Fluid bisa tawarkan. Yaitu di sini ada berbagai buket, ada wisuda, ada mungkin untuk buket-buket yang lain yang bisa menemani hari spesial. Kemudian di sini bisa ada fitur search. Mungkin di sini coba yang warna pink. Kita cari yang warna pink. Dan ada dua yang pink. Oke, di sini bisa satu pencarian lagi loading. Kemudian di sini ada tentang kami. Naon anjir nah ke itu aing. Maaf, maaf. Oke, kemudian kembali lagi ke katalog dan di sini bisa diklik ya masing-masing dari produk di sini dan masuk ke sini dan di sini ada eh, namanya buket itu sendiri, kemudian ada deskripsinya, ada ukuran dan lain-lain. Kemudian di sini bisa nambah quantity, ada bisa nambah keranjang dan beli sekarang. Di sini kita coba ke keranjang dulu ya. Oh, ternyata perlu login. Jadi kita cobain dulu untuk login. Mungkin di sini saya mau bikin baru lagi ya. eh Roy at gmail.com. Kita, salah ya. Kita mending bikin akun aja dulu. Nah, di sini ada sign up. Itu di mana kita menambahkan akun ke database kita. eh Oke, emailnya Roy aja. Roy@gmail.com. Alamat lengkapnya Korea Condong. Oke, nomor teleponnya kita acak saja 123456789. Kemudian passwordnya di sini bebas ya. 1234 saja di sini. Waduh. Nah, kita daftar saja. Oke, kemudian setelah sign up bisa langsung login lagi di sini. Roy dan 1234. Di sini ada Remember Me, yaitu untuk mengingat cookies agar setiap kali masuk ke website tidak perlu login-login lagi. Kita di sini checklist saja dan login.
Oke, bisa dilihat bahwa di sini navbarnya sudah berubah. Ada di sini eh, drop down. Di sini drop downnya ada profil, ada lewat pemesanan dan keranjang. Mungkin kita lanjut lagi ke katalog dan ke sini ke keranjang. Dan di sini produk berhasil ditambahkan ke keranjang. Oke. Nah, kita ke drop down, ada keranjang. Kita lihat di sini sudah ada dan kita mau check out nih. Nah, di sini ada peringatan, pilih minimal satu produk untuk check out. Oke, kita check out. Nah, kita check out saja. Kemudian di sini sudah ada profil tadi ya. Terus ini tadi yang kita beli, ada metode pembayaran dan rincian pembayaran. Di sini ada total pembayarannya. Dan di sini ada pilih metode pembayaran. Nah, ini kita bebas ya pilih yang mana aja. Coba eh, saya mencoba bank BNI saja. Nah, di sini langsung saja kita buat pesanan. Dan ada ini ya, ada timer. Bila tidak diselesaikan dalam 30 menit, maka proses ini akan batal. Kemudian di sini bisa langsung saja untuk pilih file bukti transfer. Nah, di sini oke barusan saya sudah memilih eh, file transfernya. Langsung saja kita buat untuk upload bukti pembayaran. Mungkin sebelum itu saya bisa lihat ke sini dulu ya, lihat pesanan saya. Nah, di sini langsung di sini ada riwayat pemesanan, di sini bisa langsung ke sini dan di sini berstatus pending. Maksudnya pending itu menunggu pembayaran. Nah, di sini bisa langsung bayar sekarang dan kita upload bukti pembayaran saja. Dan pesanan berhasil dibuat proses dan statusnya itu proses. Dan maksudnya proses ini adalah admin atau Eternal Storage itu sendiri akan memproses pesanan yaitu dibuat dan dikirim. Kemudian di sini ada lanjut belanja dan lihat riwayat pemesanan. Kemudian di sini ada lihat detail. Kemudian di sini ada ya tadi ya. Kemudian di sini ada untuk mencetak itunya invoice-nya gitu ya. Dan seperti ini tampilannya. Nah, mungkin di sini kita bisa langsung lihat ke drop down yaitu profil. Di sini bisa lihat ininya, terus bisa edit. Nah, ini ada buat foto profil, nama lengkap, email, nomor telepon, dan alamat. Kemudian di sini juga bisa ubah password ya. Tadi Roy 1234, mungkin di sini bisa jadi 123 saja. Mungkin bisa log out. Ini saya akan menunjukkan codingnya mungkin dari homepage dulu kali ya. Kita ke index. Nah, di sini di sini itu eh, disuruh memasukkan koneksi PHP. Nah, di sini ada di config koneksi PHP. Nah, di sini itu untuk menyambungkan dengan database atau ya gitu internet lah ya. Kemudian di sini langsung saja ke index. Nah, di sini jika sudah login maka diambil ini user ID-nya. Kemudian diambil untuk drop down tadi di sini. Nah, ini ada username. Kemudian mungkin di sini auto login dari cookie tadi yang remember me 7 hari tadi. Kemudian ini token untuk si cookie-nya. Kemudian ini juga bagian dari cookie. Ini juga. Kemudian ini juga buat user juga sama. Kemudian di sini mungkin dari HTML langsung ya. Di sini ada icon untuk eh, websitenya. Kemudian di sini menggunakan CSS di style index. Nah, di sini navbarnya, kemudian ke promonya, kemudian ada galerinya yang untuk estetika website. Kemudian
eh, tadi ya lihat katalog untuk membeli produk, kemudian ada tentang kami, dan di sini ada link-link yang bisa ke eh, sosial media Eternal Fluid. Kemudian di sini ada back to top button yang ada di kanan, ujung kanan bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi admin, yaitu panel admin dari website kami. Sebelumnya saya izin share screen. eh Awal ketika kita ingin login sebagai admin itu sama saja. Kita masukkan email kemudian passwordnya. Kan di sini ada tampilan halaman pertama yang dilihat oleh admin, yaitu adalah dashboard. Sini ada keterangan total produk, total pesanan, total pendapatan, dan pesanan hari ini. Jadi pada halaman ini eh, admin dapat melihat ringkasan informasi seperti jumlah produk, jumlah pesanan, serta status pesanan. Kemudian sini ada menu kelola produk, yang mana admin dapat menambahkan produk baru atau menghapus juga mengedit produk yang sudah ada yang tampil di katalog. Kemudian ada menu kelola pesanan, yang mana admin dapat melihat eh, detail dari pesanan yang mana pelanggan itu sudah check out. Ini ada kategori berdasarkan status, yaitu pending, proses, dikirim, selesai, dibatalkan, dan gagal. Admin dapat melihat detail pesanan yang dilakukan oleh pelanggan, kemudian bisa mengupdate statusnya, yang mana ketika pelanggan sudah melakukan pembayaran, maka statusnya akan proses, dan admin akan merubah status menjadi dikirim, selesai, ketika dirubahnya statusnya begitu. Ini dirubah menjadi dikirim, dan ini dapat terlihat oleh pelanggannya, oleh user. Kemudian ada laporan pendapatan. Di sini dapat dikategorikan berdasarkan bulan dan tahunnya, bisa difilter. Kemudian di sini ada total pendapatan bulan ini yang tahun ini, dan ini yang bulan ini. Kemudian ada keterangan produk terlaris dan detail transaksi berhasil. Mungkin segitu untuk tampilannya. Lanjut untuk struktur kodenya, yang dimana pertama ada dashboard. Ini untuk statistik dari total produk, total pesanan, total pendapatannya. Kemudian ada detail pesanan. Ini untuk mengecek ID order, data dari order dan item order, dan menghitung subtotal. Kemudian ada edit produk. Ini untuk proses mengedit si suatu produk. Kemudian ada hapus produk. Eh, ini untuk mengambil data produk sebelum dihapus. Kemudian ada kelola pesanan. Ini untuk codingannya. Ada tabel pesanan. Kemudian ada kelola produk. Ini halaman untuk admin mengelola produknya. Ini ada laporan pendapatan yang bisa difilter berdasarkan bulan dan tahunnya. Kemudian ada total pendapatan eh, bulan berdasarkan bulan. Kemudian ada detail pesanan berhasil, produk terlaris, dan untuk tampilannya. Ini untuk CSS-nya. Kemudian ada tambah produk dan update status. Mungkin untuk selanjutnya penjelasan tentang database-nya. Jadi kami menghosting menggunakan Infinity eh, Free untuk hostingnya. Ini saya sudah masuk ke menu MySQL-nya. Jadi database ini berisikan 5 tabel, yaitu ada tabel charge, order, order item, dan pro. Saya ulangi, ada tabel charge, order, order item, product, dan user. Saat ini adalah tabel untuk
menyimpan barang yang atau pesanan yang dimasukkan ke keranjang oleh pelanggan. Kemudian di sini ada order. Ini berisikan ID order, user ID, total harga, status pembayaran, bukti pembayaran, metode pembayaran, batas waktu bayar, dan tanggal ordernya. Kemudian di sini ada order item. Ini berisi ID order itemnya, kemudian ada ID order, ID produk, quantity itu jumlah, harga, dan subtotalnya. Kemudian ada produk. Ini ada produk yang sebelumnya tampil di katalog, yaitu ID produk, nama produknya, harganya, deskripsi produk, kemudian gambar. Akhirnya ada user, ini keterangan pengguna. Jadi ketika eh, user melakukan melakukan sig, sig up atau daftar, maka akan masuk ke dalam database untuk keterangan seperti ID, nama lengkap, email, password, role, alamat, kemudian nomor telepon. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari sisi panel admin dan database. Saya lanjutkan ke Naila. Sekalian dan juga dosen pengampu mata kuliah pemrograman web 2 dari pemaparan kami tadi dan juga sudah dilakukan demo dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa pembuatan website internal Florir itu memiliki tujuan untuk mendukung digitalisasi UMKM dalam memasarkan produk buket handmade berbahan flanel. Dan website ini memudahkan pelanggan dalam memproses informasi produk, melakukan pemesanan secara custom, serta meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan konsumen. Dengan adanya website, internet Florir diharapkan mampu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing di era digital. Jadi dari UMKM untuk digitalisasi, semoga dengan adanya halaman web ini dapat menjadikan UMKM ini lebih maju. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.